Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Kusnurdianti. Saya dari PAI Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Nah, di sini saya akan memaparkan artikel saya tentang kisi-kisi soal dalam evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan yang paling penting dilakukan adalah tes. Karena dengan adanya tes, guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi yang dipelajari dalam kegiatan pembelajaran di sekolahan. Nah, dalam penyusunan tes, terkadang itu guru juga merasa kesulitan dalam pembuatan soal. Karena dalam pembuatan soal ini dilakukan berbagai pertimbangan agar soal dibuat itu tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah dan tidak membingungkan siswa saat mengerjakan soal yang disajikan. Nah, bahkan dalam pembuatan soal itu tidak asal-asal membuat saja, akan tetapi juga melihat dalam materi yang bersangkutan yang sesuai dengan KIKD-nya. Dan dalam penyusunan tes yang paling penting yang harus dimiliki yaitu validitas soal-soal yang akan diujikan kepada peserta didik. Nah, untuk memudahkan guru dalam penyusunan tes, maka diperlukan pembuatan kisi-kisi seperti itu. Selanjutnya yaitu pengertian kisi-kisi. Nah, kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang membuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau yang hendak disusun. Kisi-kisi juga dapat diartikan tes blueprint, merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa kisi-kisi merupakan suatu tabel atau matriks yang berisi kriteria soal-soal yang diajukan. Setelah kita mengetahui pengertian kisi-kisi, kita akan mengetahui tujuannya penyusunan kisi-kisi itu untuk apa ya. Nah, jadi tujuan penyusunan kisi-kisi itu untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Selanjutnya yaitu fungsi kisi-kisi. Nah, jadi dalam kita menyusun kisi-kisi itu juga ada fungsi dari kisi-kisi. Yang pertama yaitu panduan pedoman dalam penulisan soal yang hendak ditulis atau hendak disusun. Yang kedua, penulis soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Dan yang ketiga, penulis yang berbeda akan menghasilkan sama dari segi tingkat kedalamannya, segi cakupan materi yang ditanyakan. Dan yang terakhir yaitu penulis kisi-kisi berfungsi untuk menselaraskan perangkat soal. Selanjutnya, kisi-kisi yang baik. Nah, jadi ketika kita dalam menulis kisi-kisi, maka ada kriteria atau syarat menulis kisi-kisi yang baik itu seperti apa saja. Yang pertama, jadi kisi-kisi itu harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan profesional. Nah, jadi dalam kita menulis kisi-kisi itu tidak asal-asalan saja, akan tetapi kita menulis kisi-kisi yang baik itu memiliki syarat. Jadi kisi-kisi itu harus dibuat sesuai dengan silabus atau kurikulum atau materi yang diajarkan secara tepat dan profesional. Kemudian yang kedua, komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Jadi komponen-komponen dalam pembuatan kisi-kisi itu harus diuraikan secara jelas dan secara gamblang dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Kemudian selanjutnya yaitu penyusunan kisi-kisi. Jadi dalam penyusunan kisi-kisi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nama sekolah. Nah, jadi nama sekolah itu menunjukkan tempat penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang akan dievaluasi proses pembelajarannya. Nah, nama sekolah ini merupakan identitas sekolahnya. Kemudian yang kedua yaitu satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan ini menunjukkan tingkat pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dan akan dievaluasi. Nah, satuan pendidikan ini misalnya tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK, seperti itu nggih. Kemudian yang ketiga yaitu mata pelajaran. Mata pelajaran yang akan dibuatkan kisi-kisi soal dan dievaluasi hasil belajar anak-anak. Misalnya
mata pelajaran yang akan kita buat yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya kelas atau semester. Nah, ini menunjukkan tingkat yang akan dievaluasi dengan menyantumkan kelas atau semester ini. Maka kita akan mengetahui batasan mana sampai mana materi yang akan kita jadikan sebagai soal evaluasi proses. Selanjutnya yaitu kurikulum acuan. Nah, seperti yang kita ketahui, model kurikulum di negeri kita ini kan selalu berganti. Nah, jadi kita menggunakan kurikulum yang kita gunakan seperti yang kita gunakan dalam penyusunan kisi-kisi seperti kurikulum KTSP maupun K13. Selanjutnya yaitu alokasi waktunya. Jadi alokasi waktu ini ditulis sebagai penyediaan waktu untuk penyelesaian soal. Nah, jadi dengan alokasi ini maka kita dapat memperkirakan kesulitan soal dan jumlah soal yang harus dibuat guru agar anak-anak tidak kehabisan waktu saat mengerjakan soal. Selanjutnya yaitu jumlah soal. Nah, jadi jumlah soal itu menunjukkan berapa banyak soal yang harus dibuat dan dikerjakan anak sesuai dengan jatah alokasi waktu yang ditentukan. Jadi dalam hal ini guru itu sudah memperkirakan penggunaan waktu untuk masing-masing soal. Selanjutnya yaitu penulis atau guru mata pelajaran. Nah, jadi ini menunjukkan identitas guru mata pelajaran atau penulis kisi-kisi soal. Kemudian yang selanjutnya yaitu standar kompetensi. Nah, standar kompetensi itu menunjukkan kondisi standar yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi dengan standar kompetensi ini maka guru dan anak didik itu dapat mempersiapkan segala yang harus dilakukan. Jadi dengan standar kompetensi itu guru dan anak itu sudah tahu atau sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar menunjukkan hal yang seharusnya dimiliki oleh anak didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi dalam penulisan kisi-kisi soal, aspek ini kita munculkan untuk apa? Mengevaluasi tingkat pencapaiannya. Selanjutnya yaitu mata pelajaran. Jadi mata pelajaran ini menunjukkan semua materi yang diberikan untuk proses pendidikan dan pembelajarannya. Jadi dalam penulisan kisi-kisi soal, aspek ini merupakan batasan isi dari materi pembelajaran yang kita jadikan soal. Selanjutnya indikator soal. Nah, indikator soal ini menunjukkan perkiraan kondisi yang diambil dalam soal ujian. Jadi indikasi yang bagaimana dari materi pelajaran yang diterapkan di sekolah seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu bentuk soal. Jadi bentuk soal yang dimaksud itu adalah subjektif test ataupun objektif test. Jadi untuk memudahkan kita dalam menyusun soal, maka kita harus menentukan bentuk tes dalam setiap materi pelajaran yang kita ujikan dalam proses evaluasi. Dan yang terakhir yaitu nomor soal. Nah, jadi nomor soal itu menunjukkan urutan soal untuk materi atau soal yang guru buat. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan kisi-kisi. Nah, apa saja langkah-langkah dalam kita membuat kisi-kisi? Yang pertama, mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan berdasarkan silabus. Jadi kita harus mendaftarkan pokok-pokok materi apa saja yang mau diujikan, yang mau diteskan. Tapi itu kita harus mengetahui dari silabusnya atau kurikulumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan imbangan bobot atau presentase untuk masing-masing materi. Ini berdasarkan luas dan tingkat kedalaman materi. Jadi setiap masing-masing materi itu kita juga harus memiliki bobot atau presentase untuk setiap nomor atau setiap materi. Kemudian yang ketiga, merinci banyaknya butir soal atau proporsi jumlah item untuk tiap-tiap materi. Kita juga harus merinci banyaknya butir-butir soal yang harus disajikan. Kemudian yang keempat, diukur bagi setiap pokok-pokok materi. Kita harus mengukur setiap pokok materi itu
seberapa, kemudian kita mengisi sel-sel kisi-kisi, nanti ada kolom-kolomnya, dan terakhir yaitu pemberian nomor item. Selanjutnya yaitu penentuan dan penyebaran soal. Nah, di sini ada 5 kolom. Yang pertama nomor, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga materi, dan yang keempat jumlah soal tes tulis. Ini dibagi menjadi PG, pilihan ganda atau urean. Dan yang terakhir yaitu jumlah soal praktek. Nah, misalnya ini saya akan mengambil contoh nomor 1, kompetensi dasar 1.1, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, materinya yaitu belajar surat At-Tin. Jumlah soal tes tulis pilihan gandanya berjumlah 6, jumlah soal prakteknya tidak ada. Nah, jadi di sini saya memberi contoh mengambil dari materi kelas 5 SD. Jadi kompetensi dasarnya 1.1 yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, materi tentang belajar surat At-Tin, seperti itu. Selanjutnya yaitu format penulisan kisi-kisi. Nah, jadi ada formatnya dalam penulisan kisi-kisi. Yang pertama jenis sekolah. Nah, di sini saya jenis sekolahnya mengambil di SD. Kemudian mata pelajarannya, saya mengambil mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kurikulum, jadi di sini kurikulum yang diterapkan di SD ini menggunakan kurikulum K13. Penyusun. Nah, penyusun ini saya contohkan yang menyusun atau guru mata pelajarannya yaitu Erika Husnul Nurdianti. Jumlah soalnya totalnya semua 55. Kemudian bentuk soal atau tes. Nah, jadi bentuk soal yang akan diujikan itu pilihan ganda dan esai. Alokasi waktunya 90 menit. Nah, ini ada tabelnya. Yang pertama yaitu nomor 1, standar kompetensi KI 3. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu mengetahui makna surat At-Tin. Kelas atau semester kelas 5 semester 1. Materi pokoknya Quran surat At-Tin. Nah, indikator soalnya di sini ada rinciannya. Jadi indikator soalnya itu siswa dapat menentukan arti surat At-Tin. Kemudian di indikator soal disajikan arti ayat dari surat At-Tin. Siswa itu dapat menentukan ayat yang dimaksud. Nomor soal 1 dan 2. Nah, seperti itu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.